Selamat malam, sahabat kampus yang berbahagia. Malam ini kita melanjutkan sesi wirausaha digital bersama dengan narasumber kita malam ini, Bapak Insinyur IBM Jaya Marta, MM, ya, yang nanti di dalam video sesi kedua ini akan mengupas terkait dengan apa sih sebenarnya kompetensi atau skill yang diperlukan untuk bisa mengambil peluang sebagai wirausaha digital. Dan tentu juga saya percaya Pak Jaya nanti bisa menyampaikan best practice lah, kira-kira ide-ide apa, ide-ide bisnis apa yang memang cocok nanti digeluti atau diminati oleh insan kampus. Selamat malam Pak Jaya, apa kabar? Selamat malam Prof. Sehat ya? Prof. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Jaya, terima kasih atas kesediaannya untuk diskusi ya, seputar wirausaha digital. Nah, tadi pertanyaan di awal pembuka itu terkait dengan sebenarnya apa sih kompetensi atau skill yang perlu dimiliki ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha digital. Monggo Pak Jaya. Baik Prof. Dedi, terima kasih atas kesempatannya ini. Nah, mudah-mudahan penjelasan terkait dengan kompetensi nih, istilah kompetensi ini dekat dengan dunia akademik nih Prof. Ya, mudah-mudahan saya bisa melink and match-kan ini Prof. Kira-kira apa pengalaman-pengalaman kita di dunia industri, ya kan? Nantinya match dengan apa yang perlu dipersiapkan atau apa yang perlu dipertajam di dunia kampus sehingga match kebutuhannya, Pak Profesor. Ya. Tapi untuk itu pertama tentu kita harus saya sebagai praktisi ini ingin menggambarkan terlebih dahulu sebenarnya. Ini kira-kira kalau di dunia bisnis yang saya ikut berkecimpung di dalamnya, kira-kira wirausaha ini harus punya indikator-indikator apa yang perlu mereka capai gitu. Kira-kira. Nah, izinkan saya untuk men-sharing Prof. Presentasi. Silakan Pak Jaya. Persiapan ini supaya lebih terstruktur saya cerita ini. Ya. Jadi kompetensi atau skill apa yang diperlukan ya untuk dipersiapkan untuk di bidang sehingga sukses di bidang wirausaha. Nah, berikutnya ini saya coba ya petakan begitulah Prof ini ya. Nah, kira-kira ya sesuai dengan pengalaman ya bergaul dengan katakanlah kolega-kolega saya yang di dunia usaha di mana saya membantu mereka di bidang IT, ya. Maka kalau saya lihat ketika mereka berbicara tentang wirausaha, ini selalu bicara target finansial gitu, Prof. Awalnya nih, kalau kita lihat nih, bagaimana kita mencapai ya kira-kira target finansial itu seperti apa. Terus pembicaraan mereka mengenai target finansial ini pasti dari bagaimana cara mencari pelanggan baru? Kalau sudah memiliki pelanggan, selalu berpikir bagaimana pelanggan kita ini membeli dan membeli di tempat kita. Ya. Seperti contoh misalkan kita bicara mengenai outlet, misalkan kita punya meat shop. Ya. Selalu kita berpikir ini supaya kita mendapat pelanggan baru, caranya bagaimana? Mungkin dengan menyebar brosur, ya,
Terus setelah mereka masuk menjadi pelanggan kita, bagaimana mereka loyal terhadap kita? Mulai kita bicara mengenai apa, buy one get one, pemberian apa namanya, gimmick dan sebagainya itu, apa, bonus-bonus begitu, Prof. Nah, ini untuk mencapai target finansial ada dua nih, pelanggan baru, kemudian pelanggan lama membeli terus-menerus ke kita. Gitu. Kemudian kalau dari sisi apa lain, perlu ada penghematan. Selalu kita berpikir bagaimana kita menghemat biaya. Seperti itu. Kemudian bagaimana aset-aset yang kita miliki ini produktif. Jadi kira-kira untuk mencapai target finansial ini ada dua model. Ya. Bagaimana model apa strategi untuk growth atau yang mengembangkan diri atau produktif. Nah, hemat biaya dan aset produktif ini adalah bagaimana produktivitas. Kalau ini bagaimana kita melakukan growth, begitu Prof, untuk target finansial. Nah, biasanya supaya mencapai target finansial ini berarti kita harus pelanggan kita harus puas. Bagaimana kita mengejar kepuasan pelanggan? Seperti itu. Pelanggannya supaya puas, proses internal apa yang harus kita kerjakan? Supaya proses internal kita ini bisa dikerjakan, bisa sempurna atau seperti yang kita inginkan, maka SDM seperti apa yang harus kita sediakan. Jadi kira-kira ini adalah satu apa namanya household relationship, Prof. Jadi kalau kita ingin target finansial yang bagus, pasti kita berpikir bagaimana pelanggan kita puas. Supaya puas, apa yang kita kerjakan supaya mereka puas. Nah, kalau kita punya SOP tertentu, siapa yang bisa mengerjakan? Kompetensi apa yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan SOP yang kita kita ingin laksanakan. Kira-kira begitu, ini Prof. Ini sebetulnya indikator-indikator ini kan diambil dari model pengukuran kinerja balance scorecard ya. Betul. Balance scorecard. Saya selalu berpikir ya, untuk kita kalau misalkan sehari-hari ini kita lihat, kita nggak punya pola nih, Prof. Kita nggak punya pola. Jadi saya berpikir, apakah bisnis saya ini ya untuk bisa kita memetakan suatu, maka kita harus memakai model. Nah, model ini adalah model balance scorecard, Prof. Dan bagaimana implementasinya ke dalam kewirausahaan itu. Menarik, karena selama ini kan balance scorecard orang taunya hanya untuk mengukur kinerja perusahaan gitu kan sebagai bisnis gitu kan, tetapi Anda mencoba menerapkan ukuran yang sama tetapi pada level individu. Level sebagai wirausahawan gimana ini gitu, Prof. Silakan lanjut. Ya kan? Oke, ini terkait dengan kita selalu ya sebagai wirausahawan walaupun solopreneur gitu, selalu target kita kan finansial. Berikutnya adalah kira-kira kalau ingin kita keuntungan sekian, barang yang kita mau jual apa ya? Ya, Prof. Maka pasti kita akan bicara mengenai penjualan, pasti harganya seperti apa, kualitasnya seperti apa, ya, tersedia nggak barangnya? Ya, simpel aja, Prof. Kalau di bisnis kita, daging ini misalkan kita bicara strip loin itu ada gradingnya juga. Gitu. Kadang-kadang ada sekilo yang harganya, ya seperti pemerintah bilang 80.000, tapi jangan lupa ada Kobe dari Jepang, Wagyu, itu harga bisa 2 juta, Prof. Nah, berarti kan itu kualitas ya. Nah, berikutnya adalah apakah barang itu tersedia? Jangan sampai kita katakanlah memajang di marketplace, harga murah tapi barang nggak tersedia. Sering sekali seperti itu, Prof. Nah, jadi ini inventory control mesti kuat ya di sini ya. Kuat, jadi istilahnya begitu, tersedia gitu. Jadi jangan sampai kecewa ya pelanggan kita gitu. Apalagi kalau di bisnis makanan ini kan repeat order seringnya, Prof. Nah, kalau apa-apa barangnya nggak ada. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Berikutnya pilihan. Customer tuh kadang-kadang harus punya pilihan ini. Oh, ini ada
Saikoro misalkan begitu. Oh, ini Saikoro yang murah, ada juga yang Wagyu nih, lebih gurih dan sebagainya. Nah, itu ada pilihan-pilihan kita sediakan. Ya. Kemudian fungsi, apakah barang yang kita jual itu memiliki fungsi yang relevan tidak? Kira-kira demikian, Prof. Ininya tentang ini. Jadi ini memang apa namanya? Kalau bicara mengenai perspektif ini adalah perspektif balance scorecard. Tapi saya berusaha kembangkan dengan lebih rinci begitu, Prof. Ininya ya. Nah, berikutnya hal yang penting juga untuk seorang wirausaha layanan. Kita punya kemampuan melayani seperti apa begitu, Prof. Kemudian kita harus punya kalau bisa pelanggan itu sebagai mitra. Sehingga loyalty ini pelanggan loyal ini pelanggan yang loyal ini munculnya dari kemampuan kita membangun kemitraan. Demikian. Nah, terakhir citra ini. Citra. Nah, ini yang penting sekali kalau di Indoguna ya, tempat kerja saya ini, citra ini penting sekali. Kita mau mengambil segmen apa? Pemilihan nama aja, pemilihan nama toko di online ini dipilih secara hati-hati, Prof. Untuk segmen menengah ke bawah, kita pakai toko tani Indoguna. Gitu lah. Kemudian kalau untuk segmen eksklusif, Horeca, hotel, restoran, catering yang bintang 5 dan sebagainya ini, kita juga punya produk itu, kita pakai ya fokusnya nama Indoguna. Jadi pemilihan produk ini, pemilihan nama ini sangat terkait dengan kita ingin citranya seperti apa. Kalau kita jual 80.000 nih dengan atas nama Indoguna, wah, bisa-bisa grade-nya jatuh. Jadi ini adalah strategi membangun brand gitu, Prof. Sebentar, sebelum lanjut ke berikutnya, kan dari sekian komponen tadi terkait dengan kepuasan pelanggan, harga, kualitas, ketersediaan barang, pilihan, ya ragam pilihan, fungsinya, layanan mitra, citra, ini harus seluruh komponen ini harus ada. Atau cukup kita berikan prioritas pada mana gitu? Prioritas biasanya, Prof. Prioritas. Jadi kalau kita bicara ya segmen menengah ke bawah itu price leadership. Ya, harganya kita ini kan. Jadi ini sebenarnya harus ada semua, tapi persentasenya ini akan membedakan satu bisnis dengan bisnis lain, Prof. Tergantung segmen pasarnya ya. Segmen pasar. Kami juga punya, ini kalau misalkan kita ambil kembali lagi ke gaya Indoguna ya, yang perusahaan kami kan kita punya restoran, kita punya meat shop, yang menengah ke atas ada, menengah ke bawah ada, begitu, Prof. Jadi ini dimainkan sekali ini, difikirkan sekali begitu. Nggak boleh menyimpang satu dengan yang lain. Karena kita punya program CSR juga. Membantu pemerintah untuk menstabilkan harga daging. Demikian. Ini menggunakan nama Toko Tani Indoguna. Tapi kalau misalkan yang untuk yang kita juga punya sampai restoran di Plaza Indonesia ya, yang satu menunya itu 900.000, Prof. Ya ini kan perlu udah mulai layanan, kemampuan untuk membangun kemitraan, citra, itu menjadi penting, Prof. Ketika orang tuh nggak mikir nih harganya berapa. Itu tergantung daripada segmen kita ya. Nah, kira-kira demikian, Prof. Ini. Mudah-mudahan benar ini ininya ya. Tapi yang saya lihat di operasional seperti itu, Prof. Di praktisnya begitu ya. Praktisnya ini kan. Praktisnya seperti inilah. Kepuasan pelanggan ini kan kita harus juga punya ukurannya kan, Prof? Betul. Harus apa yang kita perlu tajamkan di sini. Nah, tentu kita nggak bicara mengenai bisnis yang seperti Indoguna ya. Misalkan saja, ya teman-teman dari mahasiswa pingin jualan online misalkan. Ya kan, sekarang kan banyak nih produk-produk online. Nanti kita akan coba bahas ya di session terakhir ide bisnis seperti apa dan bagaimana menerapkan ini
ke ide-ide bisnis itu, kan Prof. Nanti kira-kira ini kita bahas dulu apa namanya yang saya maksud kepuasan pelanggan seperti apa. Baik. Ya. Nah, berikutnya adalah supaya pelanggan puas ini, tentu kita bicara mengenai adanya proses internal kan, apa yang mekanisme atau SOP apa yang membuat tuh pelanggan itu puas, kan seperti itu, Prof. Nah, jadi kalau saya lihat beberapa kegiatan ini memang tidak harus dikerjakan semua ya, ini tergantung bisnisnya. Jadi ini saya membuat ini untuk kisi-kisi besarnya saja, Prof. Misalkan saja bicara mengenai Indoguna, katakanlah toko tani. Misalkan kita punya jualan produk daging dan sebagainya untuk middle low level, ya untuk menengah ke bawah gitu. Ini selalu ada kegiatan manajemen operasional seperti apa, pasokannya. Jadi dagingnya ini kira-kira daging yang kita impor dari mana nih? Karena hampir sekian persen produk Indoguna ini hampir 90% kan impor. Pasokannya daging dari mana ini kira-kira? Demikian, Prof. Kalau yang harganya katakanlah memang ikut pemerintah 80.000, maka supply-nya ini daging dari negara mana. Jadi kira-kira itu tidak bisa jadi harus ada pasokan. Kemudian produksi. Jangan lupa daging itu harus dipotong sekilo-sekilo tuh, Prof. Jadi ada bacar kita kerja ini. Ya, bacar. Kemudian bagaimana mendistribusi? Ya, mendistribusi misalkan ke outlet-outlet sesuai dengan permintaan mereka. Nah, seperti itu kan. Distribusi ini pun kita harus bicara mengenai resiko. Karena apa? Ingat, kita mainnya di daging itu ada 3 jenis ini, frozen, chilled, sama dry. Frozen itu harus minus 18 derajat, chilled itu sekitar minus 4 derajat, kemudian kalau dry ini suhu kamar gitu, Prof. Nah, ini juga ada resiko-risikonya ketika distribusi, kalau makanan, kalau di bisnis kita ya, Prof. Tapi saya kira di tempat lain juga resiko ini selalu muncul yang harus kita cari penanggulangannya seperti apa kalau itu terjadi, kan begitu. Nah, berikutnya pasti ada proses melihat daripada pengelolaan pelanggan, ya. Bagaimana kita pilih pelanggan kita, bagaimana kita membuat pelanggan kita itu membelanja di kita, kemudian bagaimana dia terus repeat order, ya, karena bisnis katakanlah daging ini kan marginnya tipis, Bro. Tapi kalau mereka berulang-ulang terus, kita bangun loyalitas mereka, setia kepada kita. Nah, ini kan juga menjadi satu basis pendapatan yang lumayan. Gitu. Artinya kalau kita melihat misalkan margin kecil, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana strategi repeat order ya. Dengan repeat order, Prof. Kalau di customer yang loyal. Jadi sasarannya misalkan ya untuk yang menengah ini kita dekati itu rumah makan Padang, ya lah. Ini kita dekati, Prof, itu, ya kan? Dan harga kita kompetitif. Memang ada satu budaya yang belum biasa menggunakan daging frozen, Prof. Mereka tuh suka yang segar. Fresh, ya. Ini di sini kendalanya, tapi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk CSR itu ya dengan daging yang murah, mereka sudah biasa sekarang, Prof. Dengan pilihan-pilihan untuk daging frozen ini. Nah, jadi sekarang udah mulai terbiasa masyarakat. Memang harus ada edukasi gitu, Prof. Untuk tumbuh, ini ada fase pertumbuhan itu kita harus mengedukate customer gitu. Nah, kira-kira ini kalau yang saya lihat gitu, Prof. Di ini. Kemudian inovasi ini selalu dikerjakan ini, Prof. Inovasi ini dikasih peluang. Contohnya begini, ya, daging itu kan dari daging utuh ini kan dipotong-potong. Ada yang pakai sirloin, ada yang pakai misalkan sabur itu dipotong tipis-tipis, Prof.
pasti selalu ada daging potongan sisa itu, Prof. Nah, ini perlu ada inovasi-inovasi ini dari apa? Bacer kita. Nah, ini contohnya nih kita inovasi dari bacer kita untuk bagaimana ini? Untuk tanda kutip supaya yang ini bisa kita jual kembali seperti itu dengan sesuatu yang masih layak begitu. Jadi sering itu potongan ada istilahnya finger meat untuk sate gitu. Itu kan sisa potongan yang daging ini kita potong-potong lagi, jadi daging khusus untuk sate kecil-kecil, Prof. Nah, itu laku itu, Prof, itu. Jadi kira-kira inovasi-inovasi itu terus dilakukan untuk mengurangi atau meningkatkan utilisasi aset kita, gitu. Persediaan kita seperti apa. Nah, ini kan perlu research and development. Sampai kita merilis sesuatu itu dicoba dulu, Prof. Dicoba, kita punya food lab sendiri, ya. Kita punya food lab sendiri, kita punya kopi sendiri, kita dicoba itu. Seperti itu. Baru kemudian dirancang, ya, sehingga bagaimana kita merancang produk sehingga HPP-nya nggak terlalu tinggi gitu, Prof. Nah, ini baru kita luncurkan. Jadi, ya seperti ini sebenarnya ya saya berusaha mengidentifikasi aja, Prof, itu kegiatan. Tapi saya kira bisnis apa saja pasti ada unsur-unsur ini. Tidak semuanya harus berinovasi, tapi ini difikirkan itu elemen-elemen ini ya bagi seorang wirausaha baik yang solopreneur gitu ya, difikirkan bahwa perlu adanya inovasi untuk memuaskan pelanggan gitu. Nah, tentu berikutnya adalah bagaimana regulasi dan sosial. Kita tentu lihat lingkungan seperti apa, keselamatan dan kesehatan, apalagi di masa pandemi ini benar-benar harus kita perhatikan. Pekerja bagaimana, kemudian community bagaimana, komunitas. Karena ya kadang-kadang kebijakan pemerintah terkait dengan CSR, ya, dorongan untuk melakukan CSR itu juga merupakan peluang. Bagaimana memanfaatkan ya tantangan itu kita bisa berubah jadi peluang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira prosedur proses internal yang harus dilakukan, tapi tidak harus semua, tapi bikin skala prioritas nih kira. Kalau masih kecil apa yang dilakukan, tapi kira-kira kan prosesnya seperti ini. Nah, untuk melaksanakan operasional seperti ini, maka SDM ya pelaku wirausaha ini memang harus punya kompetensi. Jadi punya kapabilitas dan komitmen. Nah, ini ada dua nih sebenarnya, kapabilitas dan komitmen. SDM ini, human capitalnya ada dua, kemampuan dan kemauan. Banyak orang yang pingin jadi wirausaha tapi pingin aja. Dia mengasah kemampuan apa tidak, komit apa tidak, seperti itu, Prof. Kemudian tentu harus dibekali dengan informasi yang cukup. Kemudian kalau sudah tidak solopreneur lagi, kita bangun organisasi. Nah, ini menurut saya, Prof, kita bicara mulai dari sini gitu. Baru nanti kita lihat kompetensi apa nih kalau misalkan bayangan saya seperti ini, kompetensi apa yang kita butuhkan untuk menjadi wirausaha. Selain tentunya nanti terakhir saya akan coba nanti bahwasanya teknologi informasi itu bukan sesuatu yang sangat sulit, bukan hanya untuk orang informatika saja. Sekarang ini sudah banyak sekali teknologi yang saya yakin dan pengalaman saya ini di industri ya, saya kira seperti SAP misalkan itu tinggal di setting aja nih. Ada hal ya, malah menurut saya itu adalah pekerjaan orang accounting gitu, sama manajemen. Gitu. Ya tidak seperti dulu lagi coding yang rumit-rumit. Sepertinya dunia sudah mulai berubah, sudah bergeser kepada business owner sekarang, Profesor. Jadi gitu. Jadi ini kira-kira. Tapi kalau sebagai orang accounting atau manajemen yang ingin berwirausaha, diagram ini saya kira perlu diingat-ingat seperti itu, Prof. Ini pengalaman, kemudian ini diagramnya memang dari Brand Scorecard, Kaplan dan Norton, ya, bahwasanya untuk mencapai target finansial perlu kepuasan pelanggan. Jadi kalau di sini diagram seperti ini berarti dasarnya itulah
kompetensi dan kemauan. Ya, kalau sudah punya kompetensi dan kemauan, maka Anda bisa membangun mulai tata cara bisnis Anda. Bagaimana membangun kepuasan pelanggan, kemudian baru mendapatkan margin. Dan jangan lupa, kalau sudah mendapatkan margin, maka dibagi ke kepuasan pelanggan ini. Artinya apa? Dalam bentuk katakanlah supaya loyal ya, dalam bentuk bonus, dalam bentuk apa. Kemudian margin yang didapat perlu untuk memperkuat proses internal. Ya, beli software untuk hal-hal yang perlu otomasi, beli software. Bila perlu beli software yang atau gunakan software yang open source seperti itu untuk mengembangkan proses internal. Juga untuk meningkatkan kemampuan untuk komitmen dan kapabilitas. Perlu ada misalkan ikut kursus memasak untuk menambah daripada produk-produk. Begitu. Jadi ini adalah sustainable growth di situ, putarannya gitu. Kira-kira ini kerangkanya, Prof. Nah, kalau kita bayangan saya seperti ini, maka kemampuan apa yang dibutuhkan? Nah, seperti ini. Jadi kompetensi apa yang dibutuhkan nih, Prof? Gitu. Pertama, ini saya melihatnya komunikasi. Rata-rata teman-teman saya yang GM ya, jadi GM, kemudian kan kita punya apa? Di setiap provinsi kita punya distributor, kemudian ada mid-shop-nya, kemudian di mid-shop itu mereka pilih daging, bisa restonya ada. Jadi satu line gitu. Rata-rata mereka punya kemampuan komunikasi yang mumpuni. Saya kira begitu nih komunikasi ini ya. Komunikasi ini memang keterampilan penting bagi wirausaha ya. Karena apa? Pasti wirausaha ini perlu menjelaskan ide, promosi ke investor atau pelanggan. Nah, keterampilan komunikasi baik pribadi maupun profesional. Ini saya kira kunci suksesnya, Prof. Saya lihat seperti itu. Berikutnya adalah punya kecerdasan finansial. Saya nggak nyuruh untuk nggak bermaksud bicara mengenai detail, membuat laporan keuangan dan sebagainya. Enggak. Yang penting cash flow. Itu orang udah punya intuisi tentang cash flow itu seperti apa gitu. Jangan sampai nombok. Ya, cash flow ini penting. Kemudian berikutnya adalah brand atau merek ini. Ya. Kalau misalkan Anda sebagai misalkan ingin menjual kemampuan sebagai katakanlah guru les saja nih misalkan. Ya tentu kita harus membangun diri kita nih supaya orang itu tertarik untuk belajar dengan kita. Kan begitu, Prof ya. Indoguna juga seperti itu. Ini kita ingin memposisikan daging ini nih, ya kita posisikan seperti apa? Ya. Nanti maka plating itu penting, plating, belajar dan sebagainya. Tapi ini semuanya adalah citra, ya. Setiap wirausaha harus memiliki merek dan setiap wirausaha adalah merek. Gitu. Kita sendiri adalah merek itu. Cara bicara, cara menanggapi email, memperkenalkan diri, ya sampai kita menulis proposal. Ini citra semua ini, Bro. Yang saya maksud citra itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang Apple, Facebook, ini perusahaan yang gede-gede ya, Tesla dan sebagainya, Steve Jobs. Nah, ini kan Apple identik dengan Steve Jobs. Facebook bayangannya Mark ini kan. Kemudian Tesla Elon Musk. Begitu juga Indoguna. Kalau udah Indoguna, ini pasti founder kami yang dipikirkan sama orang-orang. Jadi jaringannya begitu kuat ininya citranya itu, Prof. Jadi kira-kira menurut saya ini yang penting juga untuk kompetensi yang harus dibangun oleh wirausaha. Ya, yang mahasiswa yang ingin masuk ke wirausaha. Kira-kira dari tiga ini, Prof, gimana? Ada komentar? Menarik memang terkait tadi membangun citra. Ya, satu pengalaman empiris itu kan Apple saja. Ketika dia mau launching produk anyar, gitu kan? Itu yang namanya customer yang loyal, itu rela antri
gitu kan, sampai panjang gitu antriannya hanya untuk bisa mendapatkan atau sebagai orang pertama yang bisa membeli Apple. Ya. Di situ, gitu, pada saat launching pertama kali, gitu kan, ke pasar, harga berapapun bagi customer yang yang loyal gitu. Kadang-kadang saya juga berpikir orang gila gitu ya. Tetapi itu fakta gitu loh. Saking dia sukanya, apapun produknya, harganya berapapun, yang penting saya adalah orang pertama yang mendapatkan barang itu. Sampai, gitu kan, sebuah merek itu bisa mendikte perilaku belanja customer yang loyal tadi. Menarik Pak Jaya. Menarik. Silakan lanjutkan. Ya. Berikutnya adalah tentu marketing ini berikutnya. Saya kira ini sudah banyak dipelajari, saya kira di kampus ya, tapi ya prakteknya kadang-kadang ya, prakteknya ini kan kita punya produk, simple aja Prof. Ini kita pernah nih, kita sudah jual produk macam-macam. Kemudian saya itu punya ide, wah kita harus bikin daging yang bentuknya kubus, namanya Saikoro. Nah ini kan, iya kalau misalkan kita langsung saja kita kasih taruh di di outlet kita, ya nggak ada yang tahu itu, Prof. Jadi kita berusaha menggunakan marketplace, Tokopedia, Blibli dan sebagainya. Kita posting di sana itu. Nah, kemudian kita bikin WA, desain yang bisa dikirim via WA. Kita juga bikin video. Ini kalau misalkan Saikoro, daging bentuk kubus ini, cara masaknya seperti apa? Nah, ini kan usaha-usaha untuk marketing. Kenapa? Ya sebagai wirausahaan, kita anggap produk terbaik di dunia ini, katanya. Kita ingin punya. Tapi kalau nggak ada yang tahu, bagaimana ini? Saya kira kan begitu. Dan banyak sekali cara-cara simpel untuk mengenalkan kepada pelanggan. Ya. Apalagi sekarang dengan teknologi informasi ya, kita bisa bikin video singkat untuk memasak dan sebagainya, ya itu, gunakan itu. Itu efektif, Prof. Itu. Saya kira ide-ide seperti itu. Dan jangan lupa pula kita gunakan yang namanya search engine. Jadi Google itu menyediakan itu. Ya. Google menyediakan, ya memang berbayar, tapi itu bisa efektif sekali menjangkau satu area tertentu. Ya, itu juga perlu kita dalamin gitu. Bagaimana marketing online ya menggunakan seperti Google AdSense dan sebagainya. Ini juga konkret ini. Dan ada sertifikasinya itu. Ya, terkadang kalau mahasiswa ini kan belajar itu, saya kira carilah sertifikasi. Ya, Google tuh menyediakan sertifikasi itu. Nah, sebagai Google Marketing, misalkan ada sertifikasinya. Saya kira itu perlu untuk meningkatkan daya saing, Prof. Ketika di ini. Berikutnya networking ya gini ya. Istilahnya ya tali silaturahmi akan memperluas rezeki ya. Kalau kita diem-diem aja, kita nggak membangun jaringan, ya kan? Katakanlah pengusaha daging aja nih istilahnya di pasar, itu jaringannya luas sekali ya, baik supplier, gitu ya, baik jaringan ke vendor, ya, vendornya segala macam ini, vendor, ya, supplier produk barang dagangannya ataupun peralatan-peralatan yang ada ini kita harus membangun hubungan yang harmonis begitu. Ya, yang saling menguntungkan. Karena seperti saya aja misalkan, saya akan berusaha membangun hubungan dengan vendor SAP, ya bisnis one saya. Karena apa? Ketika saya ketemu masalah yang saya itu tidak bisa hadapin, maka mitra kita inilah yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ini kemitraan. Kita membangun jaringan, tali silaturahmi. Itu katanya memperluas, makin luas jaringan tali silaturahmi yang dibangun, makin kuat fondasi bisnis seorang wirausaha. Saya kira itu benar, Prof. Itunya, Pak. Bahwa tali silaturahmi akan memperluas rezeki ini kan konsep di dunia spiritual kan.
Nah, ini perlu juga diperhatikan untuk menjadi seorang wirausaha. Berikutnya automation. Nah, ini saya sengaja berikan warna merah ini. Karena ini akan masuk teknologinya di sini. Nanti saya akan terangkan lebih dalam. Kalau yang lain ini kan pelajaran, tanda kutip, pelajaran yang sudah existing ya di Fakultas Ekonomi, saya kira ya, marketing, ya, hubungan bisnis, saya kira ini kan sudah umum. Ya. Nah, berikutnya adalah desain, Prof. Desain. Saya lulusan ITB nih ya, saya ingat sekali. Motonya ITB itu adalah In Harmonia Progressio Art, Science, and Technology. Jadi ketika kita merancang sesuatu, ya kita gabungkan itu. Misalkan saya mau bikin software ya, oh softwarenya berfungsi. Tapi kalau tampilannya ini kurang bagus, Prof, kurang juga. Misalkan kita jual pensil ini, kalau pensil hanya fungsional saja, tidak masalah. Tapi kalau misalkan didesain dengan bagus seperti Sanrio, itu harganya akan berbeda. Seperti itu, Prof. Ya kita juga punya produk sosis ya. Kalau di Indoguna ini punya sosis, punya saikoro, didesain dengan sebaik-baiknya itu tampilan, Prof. Baik tampilan desainnya maupun juga tampilan daripada produknya. Potongannya konsisten, ya, berapa mili itu potongan tipis-tipis itu pakai mesin tuh, Prof. Itu didesain dulu bagaimana. Jadi intinya ini desain produk ini penting. Saya kira ini jadi kalau di tempat kami di Indoguna nih sangat diperhatikan sama direktur operasional kami. Nah kira-kira ini. Ada kira-kira Prof dari Profesor ada tambahan? Baik, menarik Pak. Dari 4 kompetensi lainnya ini, selain networking, automation itu kan karena bantuan teknologi ya. Meskipun orang ekonomi kan saat ini kan teknologi lebih user friendly gitu kan. Tidak harus kita menguasai secara teknik atau pindah atau belajar dulu ke fakultas ilmu komputer gitu kan, hanya untuk belajar karena user friendly. Nah, saya menarik dengan marketing. Saat ini kan terkait dengan di video sebelumnya Pak Jaya menyampaikan itu tren bisnis digital begitu begitu detail gitu kan, statistik segala macam. Nah, seberapa penting gitu ya seorang entrepreneur baru nih memanfaatkan digital marketing tadi, search engine via medsos gitu kan, yang mungkin terminologi seperti ini tidak semua entrepreneur tahu gitu loh. Silakan Pak Jaya. Ya, betul Prof. Jadi ya kalau saya sering menggunakan, ya, ini kebetulan ini saya nggak bicara mengenai apa namanya, saya nggak bicara mengenai yang Indoguna, Prof. Saya kebetulan punya produk juga nih rencananya kita bikin namanya Pluto Edukasi, perangkat lunak tutorial online, ya, untuk kita karena saya lihat katakanlah ini sekarang sudah mulai masa pandemi. Kemudian perubahan cara belajar dan sebagainya, saya coba itu. Nah, ketika saya ingin, kalau namanya harapan, kita bisa punya pikiran yang keinginan yang luar biasa ya. Tapi kalau kita pengen menguji itu, apakah ini memang tren apa enggak, itu ada Google Trend, Prof. Ya, di Google Trend itu. Jadi ada beberapa, nanti mungkin kita coba, habis ini kita coba. Google Trend, Google AdWords, dan sebagainya. Ini suatu cara untuk kita melakukan marketing. Ya kan? Jadi di Google Trend itu bisa kita lihat, kalau kita mencari kata kunci tertentu, seberapa populer kata kunci itu, Prof. Jadi kira-kira demikian ininya ya. Jadi ini ada, tapi kebetulan karena saya jadi
ya mendalami produk-produk Google, sehingga saya punya sertifikat nih Prof, Google Education Certificate level 2. Nah, jadi di sana untuk marketing itu ada Google Trend, ada Google AdWords dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira ada ini Prof ininya. Tapi untuk melihat berapa persentase popularitas suatu kata kunci, nah itu di Google Trend. Demikian Prof kira-kira ininya. Apa namanya tentang marketing ini. Tapi ya tentu kalau saran saya apa namanya, saya kira perlu mahasiswa FE untuk ikut dalam online ya, online learning itu disediakan oleh Google, kemudian ambil sertifikasinya sehingga paham bagaimana cara-cara. Demikian Prof, kira-kira untuk marketing ya. Baik, menarik juga nanti mudah-mudahan insan kampus nih, terutama mahasiswa yang ingin gitu mendalami digital marketing, karena saya percaya bahwa produk sebagus apapun, tetapi ketika strategi marketingnya salah, maka tidak ada orang yang tahu, gitu kan? Kalau tidak ada orang yang tahu, bagaimana produk kita bisa terjual, gitu kan? Tapi karena dunia bisnis sekarang ini lebih memanfaatkan teknologi digital, maka konsep digital marketing mesti benar-benar kompetensinya itu dikuasai ya. Setuju. Ya, dikuasai Prof. Nah, kira-kira demikian. Nanti kita contohkan lah, nanti habis ini kita coba diingatkan Prof, Google Trend itu seperti apa. Saya kebetulan punya akunnya ini. Itu untuk nanti sesi yang ketiga, Pak Jaya. Sesi ketiga, oke. Teman-teman insan kampus ini bisa menunggu ilmu-ilmu terkait dengan. Yang menarik lagi Prof, menurut saya nih Prof ya, menurut saya nih, karena ini UNJ ini kan terkenal, kita kan harus punya diferensiasi nih istilahnya. Kalau saya dulu Prof, orang IT banyak, orang manajemen banyak, tapi yang menguasai teknik pengadaan barang dan jasa pemerintah itu jarang Prof. Sehingga saya mencari sertifikasi Bappenas. Nah, seperti itu. Jadi kita punya satu diferensiasi ya, diri sendiri. Nah, dengan demikian kita jadi konsultan Prof bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang lulusan daripada Fakultas Ekonomi yang menguasai digital marketing dibuktikan dengan sertifikasi dari Google atau misalkan dari Microsoft dan sebagainya, terserah. Tapi kalau yang saya tahu Google ini. Ya, saya sendiri berusaha nih memiliki sertifikat Google for Education. Nah, saya udah punya tuh level 2, Prof. Nah, jadi supaya kita punya satu pengakuan untuk sertifikat seperti itu, Prof. Nah, kira-kira itu, Prof. Baik, lanjut dengan kompetensi lainnya, Pak Jaya. Gimana? Lanjut dengan kompetensi yang lainnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah analitik. Jadi ini belajar menganalisis menjadi hal penting. Sehebat apapun firasat atau intuisi, belajarlah membuat keputusan berdasar data. Nah ini kan perlu ya, kumpulkanlah data itu ya. Kita bicara misalkan, seperti warung pendidikan, misalkan ini mau jual buku. Kita perlu lihat ini, di Jakarta ini sebenarnya sekolahnya ada berapa, ya peserta belajarnya ini ada berapa, ya buku guru sama buku siswa kan lain, buku gurunya ada berapa, ini harus dipetakan gitu Prof. Ini jadi analitiknya harus kuat ini, begitu. Apalagi misalkan seperti proses misalkan pembelian, katakanlah ya, namanya bahan pokok ini kan naik turun ini Prof. Ya, kalau kita nggak punya data ini, kita bisa telat pemesanan. Nah, misalkan ini kira-kira mau lebaran, ini kemudian estimate time arrival berapa untuk purchasing barang tertentu ya. Jadi kan kita pas timingnya. Kalau misalkan dagingnya dipesan banyak-banyak, datangnya lewat lebaran, wah itu horor itu, Bro. Nah, kira-kira yang maksud saya analitik itu seperti itu gitu loh. Jangan menggunakan
isi aja, tapi gunakan data. Tapi memang kalau masih baru kan belum ya, kita dalam proses pengumpulan data ya. Tapi kumpulkanlah data itu, sehingga kita bisa mengambil keputusan ke depan. Nah, berikutnya adalah technical ini. Pemrograman memang suatu keterampilan penting dunia digital. Namun tidak semua harus bisa itu. Yang penting punya dasar-dasarnya seperti itu. Jadi kalau sama sekali nggak tanda kutip ya, nggak peduli dengan IT, wah repot. Selalu harus ada, cara bekerja IT seperti apa sih? Karena dunia kita ini kan sudah dunia digital. Tanpa ada konsep teknologi yang kuat, yang dipahami, bukan keterampilan loh, tapi konsep teknologi, Prof. Ini orang komputer, cara berpikirnya seperti apa sih? Nah, saya kira itu penting. Nah, berita baiknya adalah, sudah banyak sekali alat bantu sebenarnya. Alat bantu yang ada di dunia maya ini untuk bisa dengan cepat membuat suatu aplikasi. Banyak tuh program generator, kemudian banyak sekali program-program terkait dengan bisnis itu bisa di-download secara gratis. Ya. Nah, ini perlu nanti. Perlu dipahami menurut saya. Sekarang kan saya lihat di SMK mereka diajarin MIOB ya. MIOB gitu. Itu program paket Excel yang tidak bisa sudah paket gitu. Nah, sekarang banyak sekali nih enterprise resource planning yang sifatnya open source. Dan modul-modulnya banyak sekali bisa dibongkar pasang itu. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu konsepnya, maka akan mudah sekali untuk mengimplementasi sebuah sistem open source. Dan konsep itu ada di pelajaran sistem akuntansi. Saya sendiri belajar, Prof, itu. Ya, sistem akuntansi Mulyadi ini. Siklus pembelian seperti apa, siklus penjualan seperti apa, landed cost seperti apa. Ya kan? Kalau stok opname, saya belajar dari sana banyak sekali, dan karena saya pelajaran itulah kita bisa mengimplementasi ke dalam sistem, dan itu merupakan bisnis menurut saya. Kalau ada yang tertarik, itu sebenarnya bisnis konsultasi ya untuk UMKM itu sebenarnya kalau dipelajari dengan baik dan dari satu keseriusan ya, labnya di sana di FE, saya kira itu jadi bekal, Prof, menurut saya. Nah, ini teknikal ya. Kemudian learning, online learning adalah salah satu keterampilan penting di era digital yang akan membantu untuk meningkatkan kinerja bisnis. Kadang-kadang bicara teknologi ini kan kadang-kadang kita mentok gitu loh, Prof. Ya kan? Wah, ini apa nih? Caranya bagaimana nih? Mentok. Udah ketakutan sendiri gitu ya. Ketakutan sendiri. Jangan lupa, ini istilahnya perpustakaan di seluruh dunia ini ada di tangan kita sekarang, Prof. Kalau dulu kan masih pergi kemana-mana ya. Asal kita tahu caranya menggunakan search engine untuk mencari sesuatu, pasti ada caranya. Ya, karena itulah menggunakan Help, menggunakan lain-lain. Belum lagi ada online learning itu. Saya sendiri ya, tamat dari ITB tahun 91. Hampir sebagian besar ilmu saya sekarang ini dengan belajar sendiri, Prof. Nah, dulu dasar-dasarnya aja dikasih itu. Oh, database. Oh, sistem operasi. Database sekarang ini udah ada Postgre, udah ada MySQL, ada SQL Server, udah jauh sekali nggak pernah saya pelajarin itu, Prof. Ya, saya bisa seperti itu hanya dengan belajar sendiri, online learning. Kira-kira itu. Jadi kemampuan untuk belajar sendiri ini penting sekali, Prof. Kalau menurut saya nih, nomor 10. Tanpa itu, ya kita nggak bisa. Kalau mengandalkan kampus, ya mohon maaf aja ya. Kampus itu laboratorium berpikir. Gitu. Untuk siap kerja, ya, kita belajar apa di kampus. Tapi di dunia kerja beda lagi nih. Tools yang digunakan. Itu kita mulai belajar lagi. Makanya ini siap latih gitu, Bro. Jadi kita online learning ini penting sekali untuk saya di kampus dulu ya ada pilihan, ini membuat mahasiswa terampil
Nah, kalau kita bikin terampil, akan mudah obsolete, Prof, ilmunya. Ya kan? Ini cepat sekali nih, perubahan Windows saja, Windows berapa itu berubah-ubah terus ya. Nah, kita mau belajar konsepnya, kita mau berikan mereka laboratorium berpikir, atau keterampilan yang langsung bisa pakai. Nah, menurut saya sih, kita kasih di kampus laboratorium berpikir, kemudian plus kita ajarkan mereka, kalau ingin detail, belajarnya ini. Seperti itu, Prof. Yang kira-kira 10 ini, Prof, kira-kira kompetensi. Terima kasih, Pak Jaya nih. Paling tidak bekal 10 kompetensi ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman insan kampus ya, terkait dengan keinginan untuk terjun sebagai wirausaha digital. Masih ada pembicaraan lebih lanjut, tapi kita stop sampai di sini dulu, gitu kan? Untuk nanti kita akan buatkan video sesi ketiga terkait dengan ide-ide bisnis digital yang bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman kampus. Pak Jaya, terima kasih sekali nih malam-malam sudah menyiapkan waktunya ya. Mudah-mudahan dengan kita berbagi pengetahuan kepada orang lain, artinya ada rasa kepuasan kita sendiri. Ya. Iya. Anggap amal jariah. Amal jariah. Terima kasih Pak Jaya. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya untuk materi dan topik yang berbeda tentunya. Silakan di stop screen. Insan kampus yang berbahagia, itu tadi penyampaian materi terkait dengan kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk teman-teman insan kampus bisa menjadi seorang wirausaha digital. Sampai di sini diskusi kita kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, berikan komen, dan share kepada yang lainnya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Pak Jaya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.